Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Rafiq Hanifan Nafari, NPM 235302501. Saya Muhammad Rifki Anggarida, NPM 23130205047. Saya Dias Nur Aini, NPM 23130255053. Saya Zalia Sola, NPM 231302504. Akan menjelaskan materi tentang mengenai diksi, kata baku dan tidak baku. Mari simak video selengkapnya. Pengertian diksi. Diksi merupakan pemilihan kata yang tepat untuk menyampaikan sesuatu dengan maksud tertentu yang bertujuan agar maksud tersebut bisa tersampaikan dengan baik dan benar sehingga tidak terjadi masalah di antara berbagai pihak yang nantinya akan terlibat. Diksi memiliki fungsi dalam penggunaannya. Yang pertama, diksi melambangkan suatu ide secara verbal. Yang kedua, diksi juga mewujudkan serta menciptakan gaya atau ungkapan dengan tepat dan dapat dipahami, serta menghindari perbedaan penafsiran dan salah paham. Dan yang terakhir, mengefektifkan pencapaian target komunikasi. Contoh penggunaan diksi. Yang pertama, pelaku pengerusakan itu sudah diamankan polisi. Kata pengerusakan akan lebih baik jika diganti dengan menggunakan kata perusakan. Yang kedua, seorang perempuan ditemukan mati di kamar hotel. Kata mati lebih baik diganti dengan kata wafat atau meninggal. Baik, saya di sini akan menyebutkan penjelasan dari teman saya. Syarat-syarat pemilihan kata. Menurut Kraft, syarat-syarat pemilihan kata yang harus dipenuhi agar seorang penulis atau pengarang dapat menghasilkan sebuah tulisan atau karangannya dengan baik. Yang pertama, itu dapat membedakan denotasi dan konotasi. Yang kedua, dapat membedakan kata-kata yang hampir bersinonim. Yang ketiga, dapat memahami dengan tepat makna-makna kata abstrak dan konkret. Yang keempat, dapat menafsirkan makna kata secara subjektif. Yang selanjutnya itu ada dapat memakai kata penghubung yang berpasangan secara tepat. Yang keenam, dapat membedakan kata umum dan khusus dengan benar. Yang ketujuh itu jika seorang pengarang atau penulis menggunakan imbuhan asing, dia harus memahami makna secara tepat. Yang terakhir itu menggunakan kata-kata idiomatik berdasarkan susunan yang benar. Yang selanjutnya itu ada jenis-jenis makna kata dalam diksi. Yang pertama, makna leksikal dan makna gramatikal. Makna leksikal adalah makna yang sesuai dengan rujukannya, makna yang sesuai dengan hasil pengamatan alat indera, atau makna yang benar-benar ada dalam kehidupan kita. Makna gramatikal adalah makna yang dihasilkan dari proses gramatikal atau tata bahasa. Yang selanjutnya itu ada makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif sering juga disebut makna denotatif, makna konseptual, makna kognitif, atau makna denotatif adalah makna yang bersesuaian dengan hasil melihat, mencium, mendengar, merasakan. Makna konotatif adalah makna kiasan, tambahan, atau yang muncul berdasarkan nilai rasa. Yang terakhir itu ada makna konseptual dan makna asosiatif. Makna asosiatif adalah makna kata yang berkaitan dengan hubungannya dengan konteks di luar bahasa. Makna konseptual adalah makna yang sesuai dengan konsepnya, referensinya, dan tidak terkait dengan hubungan lain. Perkenalkan, saya Dias Nur Aini. Ini saya akan menjelaskan pengertian dari kata baku, kata tidak baku, serta ciri-ciri kata baku dan kata tidak baku. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari kata baku.
Kata baku merupakan kata yang penggunaannya sudah sesuai dengan ejaan dan aturan pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar yang bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang dikenal dengan KBBI. Sedangkan pengertian dari kata tidak baku merupakan kebalikannya dari kata baku. Kata tidak baku merupakan kata yang penggunaannya belum sesuai dengan aturan dan kaidah berbahasa Indonesia yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri kata baku dan kata tidak baku. Ciri dari kata baku yang pertama yaitu sesuai dengan kaidah tata bahasa. Tentunya kata baku sesuai dengan aturan tata bahasa yang berlaku, karena bentuk kata baku sudah pasti mengikuti aturan atau kaidah yang telah ditetapkan oleh lembaga bahasa. Ciri-ciri yang kedua yaitu diterima oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Yang ketiga, digunakan dalam tulisan resmi. Untuk kata baku biasanya digunakan dalam tulisan resmi seperti surat menyurat, karya tulis, dan dokumen formal. Kenapa sih harus menggunakan bahasa baku? Karena kata baku dianggap lebih sesuai untuk menjaga keformalan dan kejelasan dalam komunikasi. Kemudian yang keempat, mengalami perkembangan secara stabil. Kata baku cenderung mengalami perkembangan lebih lambat dibandingkan kata tidak baku, karena ketika mengalami perubahan kata baku, mengalami berbagai proses yang terkontrol dan juga resmi. Kemudian yang kelima, dikenal luas oleh seluruh masyarakat. Karena begini ya teman-teman, tidak selamanya kita hanya berbicara kepada teman sebaya, tapi ada kalanya kita berbicara kepada orang yang lebih tua di atas kita. Kadang juga kita bisa berbicara di depan umum, sehingga ketika kita menggunakan bahasa yang baku dan yang benar sesuai dengan kaidah berbahasa Indonesia, ketika kita akan menyampaikan informasi akan lebih mudah diserap dan informasi itu akan lebih mudah untuk tersampaikan. Kemudian ciri kata baku yang terakhir yaitu umumnya terdapat di dalam KBBI. Jelas, KBBI merupakan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang di dalamnya sudah pasti terdapat berbagai kata yang pastinya sudah sesuai dengan ejaan dan pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri dari kata tidak baku. Yang pertama, tidak sesuai dengan kaidah tata bahasa. Kata tidak baku cenderung tidak sepenuhnya sesuai dengan kaidah dan aturan dari tata bahasa yang berlaku. Karena bentuk kata tidak baku mencerminkan gaya percakapan informal untuk menciptakan suasana lebih santai dan akrab. Yang kedua, tidak diterima oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Yang ketiga, cenderung digunakan dalam percakapan informal seperti berbicara sehari-hari dan juga media sosial. Dan yang keempat, makna dari kata tidak baku sama dengan makna dari kata baku, namun hanya pelafalan saja yang berbeda. Seperti misalnya, contoh dari kalimat baku, saya ingin bermain bola. Contoh dari kalimat tidak bakunya adalah saya mau main bola. Nah, di antara dua kalimat tersebut memiliki makna yang sama, tetapi hanya pelafalan saja yang berbeda. Kemudian yang kelima, kata tidak baku lebih rentan mengalami perubahan. Karena dengan berbagai macam bahasa tidak baku yang tercipta saat ini, itu karena dipengaruhi oleh tren-tren sosial dan juga perkembangan budaya. Kemudian yang keenam, tidak selalu terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan kata baku dan tidak baku. Untuk penggunaan kata baku dan tidak baku, di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, penggunaan kata baku yang digunakan dalam situasi formal. Contohnya dalam diskusi, ceramah, pidato, dan lain-lain. Sedangkan penggunaan kata tidak baku sering dipakai dalam keadaan tidak formal, yaitu ketika mengirim pesan atau berbicara dengan teman.
Oke, di sini ada beberapa contoh kata yang termasuk kata baku dan tidak baku. Contoh yang pertama, kata tidak baku dari nasihat yakni menggunakan e, dan bentuk bakunya adalah nasihat menggunakan i. Kemudian apotik, bentuk bakunya adalah apotek. Jadi yang benar itu menggunakan e, bukan menggunakan i. Contoh kata yang tidak baku yang ketiga yaitu jadwal. Seharusnya jadwal menggunakan w. Kemudian yang keempat, contoh kata tidak baku cuman. Ini biasanya kesalahan pengucapan cuman, seharusnya kata bakunya adalah cuma. Yang kelima, contoh kata tidak baku adalah objek menggunakan y, seharusnya objek. Nah, kata-kata yang di sebelah kanan merupakan kata baku. Dan ini jika teman-teman lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ini sudah pasti ada. Dan sebaliknya, jika yang di sebelah kiri ini kata-kata tidak baku. Jika kita mencari di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sudah dipastikan tidak ada. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.